Halo teman-teman, selamat datang kembali di Refresh Alur Cerita. Di video kali ini kita akan kembali melanjutkan pembahasan kita mengenai episode ketiga dan keempat dari serial drama Korea Daty After School. Bagi kalian yang belum nonton episode sebelumnya, kalian bisa klik link videonya di pojok kanan atas layar teman-teman. Atau bisa juga kalian cek linknya di kolom deskripsi. So, gak usah berlama-lama lagi, ini dia episode ketiga dan keempat Daty After School 2023. Selanjutnya di episode ketiga, Daty After School. Kepanikan serta kebingungan terhadap kondisi yang tengah mereka hadapi saat ini membuat seluruh siswa dari unit 2 mati-matian menyelamatkan nyawa mereka dari serangan makhluk misterius ungu yang telah merenggut nyawa guru mereka. Wang Taeman dan Wo Herak yang berada di dalam toko Toserba juga tak luput dari incaran makhluk misterius tersebut. Namun untungnya mereka berdua berhasil selamat setelah dapat mengurung makhluk misterius tersebut ke dalam chiller pendingin toko. Yang mana hal itu membuktikan bahwasanya makhluk berwarna ungu itu tidak tahan dengan kondisi tempat yang bersuhu dingin. Itulah sebabnya mengapa bola-bola misterius tersebut tidak menunjukkan keberadaannya di daerah kutub serta di daerah-daerah yang bersuhu dingin lainnya. Setelah bersusah payah mengumpulkan dan melindungi para siswanya dari incaran makhluk misterius itu, akhirnya Letnan Lee yang dibantu oleh Sersan Kim dapat bernafas lega setelah mereka berhasil menyingkirkan makhluk misterius itu di sekitaran daerah mereka berada saat ini. Dan sekembalinya para siswa dari unit 2 di SMA Sungjin, mereka lantas membuat seluruh pandangan dari para siswa lainnya yang saat ini sedang melakukan pelatihannya tertuju kepada mereka. Dengan kondisi penampilan yang berantakan, serta ekspresi wajah yang menandakan mental yang tampak kelelahan, membuat para siswa lainnya bertanya-tanya tentang hal apa aja yang telah terjadi kepada unit 2 yang saat itu sedang melakukan pelatihan menembak di lapangan tembak. 그 새끼 없어지면 등수 올라가니까. 그럼 미안해. Namun nasi telah menjadi bubur. Seluruh siswa kelas 12-2 yang tak sanggup lagi melanjutkan pelatihan tersebut setelah insiden mengerikan yang telah mereka alami itu tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Seluruh cara telah mereka lakukan agar bisa kembali pulang ke rumah mereka masing-masing. Mulai dari melakukan pendekatan secara emosional kepada Letnan Lee sampai mencoba untuk menyelinap kabur dari area sekolah supaya mereka bisa memastikan kebenaran ucapan dari pihak militer bahwasanya saat ini orang tua mereka telah mengungsi di tempat-tempat perlindungan yang telah disiapkan oleh pihak pemerintah. Namun usaha yang telah mereka lakukan tersebut semuanya sia-sia dan malahan mereka mendapatkan sanksi atas tindakan yang telah mereka perbuat tersebut. Oh iya, sebagai info tambahan, amunisi yang digunakan oleh pihak militer Korea Selatan dalam melawan makhluk misterius berwarna ungu tersebut bukan menggunakan peluru konvensional seperti biasanya, melainkan amunisi yang digunakan telah dicampur dengan senyawa unsur uranium supaya bisa langsung membunuh makhluk tersebut secara instan. Oke lanjut, setelah berbagai macam pendekatan yang mereka lakukan telah gagal semua, serta merasa bahwa selama ini mereka telah ditipu oleh pihak militer dengan iming-iming mendapatkan poin ekstra saat tes seleksi masuk perguruan tinggi negeri, maka selanjutnya para siswa kelas 12-2 kembali merencanakan siasat dengan cara menyebarkan isu-isu terkait kematian Jung Hon dan ibu guru Park kepada siswa kelas 12 lainnya, supaya mereka bisa melakukan pemberontakan terhadap pihak militer. Selang beberapa saat, ketika mereka telah berhasil mendapatkan antusiasme dari seluruh siswa kelas 12 SMA Sungjin, kemudian pemberontakan terhadap pihak militer pun tak bisa lagi dihindari. Namun, pada saat seluruh siswa tersebut sedang bersitegang dengan para tentara, tiba-tiba aja salah satu bola misterius tersebut jatuh tepat di hadapan mereka.
Tersadarkan dengan situasi krusial yang saat ini sedang terjadi di hadapan mereka, Letnan Lee kemudian langsung memerintahkan kepada seluruh siswanya agar bisa kabur dan kembali ke kelas mereka masing-masing. Insiden mengerikan yang tiba-tiba saja menimpa mereka itu telah merenggut banyak korban jiwa, baik di pihak para tentara maupun dari para siswa itu sendiri. Dan tak terkecuali dengan salah satu siswa kelas 12-2 yang bernama Im Woo-taek yang harus meregang nyawanya setelah ia tiba-tiba disergap oleh makhluk misterius yang mengerikan itu. Para siswa yang telah berhasil tiba di kelasnya masing-masing, kemudian mereka langsung diperintahkan oleh sang letnan untuk segera mengambil peralatan militer mereka masing-masing. Dan selanjutnya mereka langsung pergi menuju ke halaman belakang sekolah untuk segera naik ke dalam bus pengangkut yang terparkir di belakang sekolah. Namun pada saat para siswa mencoba untuk naik ke dalam bus tersebut, salah satu siswa yang bernama Kim In-hee terjatuh, dan ia pun langsung diterkam oleh makhluk misterius tersebut. Dan episode ketiga dari After School pun selesai. Selanjutnya di episode keempat dari After School, terdapat dua mobil truk pengangkut yang akan digunakan oleh para murid kelas 12-2 SMA Sungjin dalam upayanya melarikan diri dari kejaran makhluk ungu misterius menuju ke suatu tempat perlindungan yang ada di pangkalan militer terdekat. Akan tetapi di dalam perjalanannya, rombongan mobil yang ditumpangi oleh Kim Ji-yeol, Woo Hera, dan para siswa lainnya secara mengejutkan mendapatkan serangan dadakan dari seekor makhluk ungu misterius yang sempat naik di atas truk yang mereka tumpangi saat ini. Hal tersebut lantas membuat para tentara yang mengemudikan truk tersebut tewas, serta truk yang mengangkut mereka itu juga ikut terguling akibat serangan dadakan tersebut. Dan untungnya makhluk tersebut bisa langsung dibunuh oleh para siswa yang sebelumnya emang dibekali dengan beberapa amunisi khusus oleh para tentara. Namun sayangnya amunisi khusus tersebut malah mereka gunakan semuanya untuk membunuh satu makhluk misterius yang menyerang mereka saat itu. Dengan kondisi kendaraan yang tak bisa lagi mereka gunakan, serta kondisi dari Cha So-yeon yang terluka setelah berusaha kabur dari serangan makhluk ungu misterius yang terjadi di SMA Sungjin, membuat seluruh siswa tersebut mau tak mau harus pergi ke sebuah kantor konstruksi yang berada tak jauh dari lokasi mereka saat ini. Namun sebelum itu, salah satu murid yang bernama Jo Young-shin meninggalkan sebuah tanda di truk pengangkut yang terguling itu, supaya jika tim penyelamat datang untuk menjemput mereka, tim penyelamat tersebut bisa langsung mengetahui lokasi kelompoknya berada saat ini. Setibanya mereka di kantor konstruksi itu, kemudian mereka langsung mencari makanan serta obat-obatan untuk mengobati lukanya So-yeon yang kian memburuk. Dan untungnya di tempat tersebut masihlah terdapat peralatan P3K yang masih tersisa, yang langsung mereka gunakan untuk mengobati lukanya So-yeon. 일단 이거 먹자. Namun untuk persediaan makanan sendiri, mereka tak menemukan satupun di lokasi itu, kecuali dengan salah satu siswa yang bernama Hong Jun-hee yang menemukan sebuah ramyeon di suatu lemari penyimpanan, yang malah ramyeon tersebut kemudian langsung ia sembunyikan dari teman-temannya yang lain untuk ia konsumsi sendiri. Ketika Jun-hee sedang memakan ramyeon yang ia temukan itu di tempat yang tak diketahui oleh teman-temannya yang lain, justru di sanalah ia malah bertemu dengan makhluk ungu misterius yang kemudian atas tindakannya itu membuat seluruh anggota kelompoknya itu berada dalam kondisi yang mencengkam. Di sisi yang berbeda, ketika kelompoknya Letnan Lee telah sampai di pangkalan militer, mereka tersadarkan bahwa kelompok yang telah pergi pertama kali dari sekolah mereka itu belum juga tiba di tempat mereka berada saat ini. Letnan Lee yang percaya bahwa para muridnya itu masihlah selamat, kemudian langsung menghadap ke atasannya untuk segera mengirimkan tim penyelamat.
Namun usulannya itu langsung ditolak mentah-mentah oleh sang atasan, disebabkan karena sumber daya yang mereka miliki saat ini sangatlah terbatas dalam menghadapi krisis yang sedang berlangsung. Letnan Lee yang tak mau tinggal diam tentang peristiwa yang sedang menimpa para muridnya itu, kemudian meminta bantuan kepada Sersan Kim untuk mengambilkan kunci kendaraan pengangkut yang akan digunakannya untuk menolong para muridnya itu. Dan setelah berhasil mendapatkan kendaraan, kemudian sang letnan langsung pergi mencari para muridnya itu. Namun di tengah-tengah perjalanannya, Letnan Lee barulah tersadar bahwa Ilha dan para muridnya yang lain menyelinap ke dalam kendaraan yang ia bawa saat itu, yang mana para muridnya itu juga merasakan hal yang sama dengan apa yang sedang dirasakan oleh sang 걸리면 어떻게 letnan. 되는지 알아? 애들 찾으러 간다면서요. 내가 찾아올 테니까. Kembali ke lokasinya Kim Cheol dan kawan-kawan berada saat ini. Dengan kondisi mereka yang tengah bersembunyi dari serangan makhluk ungu misterius yang sedang mengincar mereka, membuat semua pergerakan murid-murid tersebut kini kian semakin terbatas. Kim Ji yang tak tega melihat Soyeon terus mengerang kesakitan akibat lukanya yang kian memburuk, membuatnya kemudian mengambil inisiatif untuk pergi dari tempat tersebut dengan menggunakan mobil box yang terparkir di sebuah gudang yang tak jauh dari lokasi mereka berada saat ini. 됐어, 그만해. Semua orang yang setuju dengan usulannya Kim Ji itu kemudian langsung pergi menuju ke gudang tersebut. Pada awalnya sih mereka mencoba untuk mengecoh makhluk misterius itu dengan memutarkan sebuah video dengan volume suara yang maksimal, yang membuat seolah-olah mereka semua masihlah berada di dalam ruangan tersebut. Namun di tengah-tengah pelarian mereka itu, apesnya video yang mereka putar tersebut rusak, yang membuat makhluk ungu misterius itu kembali lagi mengejar mereka. Merasa terpojokan dengan situasi mereka saat ini, maka solusi terakhir yang bisa mereka ambil adalah dengan memilih salah seorang di antara mereka untuk menjadi umpan hidup. Awalnya yang terpilih menjadi umpan dari rencana mereka itu adalah Woo Hye-rap. Namun Cho Jang-soo yang notabene adalah seorang yang berlatar belakangkan dari keluarga tentara, sekaligus menjabat sebagai wakil ketua kelas 12-2, kemudian mengambil peranan tersebut menggantikan Woo Hye-rap. 난것 같아. So, akankah Cho Jang-soo dapat selamat dari serangan makhluk misterius yang ia pancing demi menyelamatkan teman-temannya itu? Nantikan kelanjutan ceritanya di video selanjutnya. Terima kasih bagi kalian yang telah menonton video dari Refresh alur cerita sampai di titik ini. Bagi teman-teman yang mempunyai saran atau sesuatu yang ingin didiskusikan mengenai video kali ini, kalian bisa langsung share di kolom komentar ya. Jangan lupa juga untuk subscribe, like, and share jika kalian suka dengan video kali ini. Gue Raham, sampai jumpa lagi di video Refresh lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 저 건강히 잘 있습니다.